lagi foto aku di rumah sakit ngasih tahu mamaku. Jadi kalau dibilang aku nggak di rumah sakit, terus ini yang di rumah sakit siapa ya kalau saya bilang? Ini kakinya yang sampai sekarang masih luka nih, aku di rumah sakit. Ini Randy yang foto, aku ngasih tahu mamaku. Kalau dibilang settingan, siapa juga yang berani juga bikin settingan mobil sampai kebalik, sampai nabrak, ngerusakin. Itu kan namanya merugikan diri sendiri, apalagi juga merugikan kita juga. Siapa yang mau? Terus kalau buat settingan ya udahlah. Mungkin gini, kalau aku tuh ngelihatnya mungkin gini. Mungkin mereka ngelihatnya saat mereka lihat kondisi mobil itu nggak sinkron sama keadaan yang saat kita dirawat. Ternyata wah nggak ada, mobilnya tuh udah hancur parah. Gini aja deh, itu kalau aku cuma balikin sama Tuhan aja. Itu mukjizat dari Tuhan. Itu aku juga sampai sekarang juga bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Maksudnya itu nggak mungkin karena mobilnya udah hancur banget. Itu juga kita nggak ada, apalagi ada yang bukan cuma settingan, ada yang bilang berantem, nggak ada yang berantem keributan. Setir di mobil itu nggak ada. Itu kita emang benar-benar mungkin itu udah skenario-nya Tuhan. Itu yang juga pasti juga udah rencananya di atas. Dan kalaupun apapun itu nggak apa-apa deh, orang berasumsi apapun itu. Kalau misalnya mau ngecek silakan ngecek. Dan aku sih sama Lady lebih kebersyukur aja lah. Kita masih dikasih kesempatan, terutama aku masih dikasih kesempatan kedua untuk membenahi rumah tangga aku sama Lady. Dan itu kan gak semua orang bisa dapetin kesempatan kedua gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang settingan, aku agak ada sedihnya ya, karena kan yang aku alamin sakitnya tuh nggak settingan ya. Aku 5 kali ngedrop pulang dari rumah sakit, 5 kali ngedrop, nyeri hebatnya datang. Dan aku bukan sakit saraf kejepit, tapi akibat kecelakaan ada trauma otot hampir seluruh bagian kiri, dari bahu kiri sampai kaki kiri. Aku pakai kursi roda, aku nggak bisa gendong anakku yang paling kecil. Ada fracture, pembengkakan otak kiri. Jadi di mananya gitu, di mananya gitu settingannya. Karena yang aku alami sakitnya nggak settingan. Aku harus minum obat keras di bawah pengawasan dokter sampai sekarang. Bahkan aku berhenti fisioterapi karena aku nyeri hebat dan aku harus ilangin nyerinya dulu. Itu ada tindakan nanti aku dibius. Itu nggak mudah buat aku. Jadi di saat bilang settingan itu sebenarnya sejujurnya ada sedih ya, ada mirisnya, karena aku pun berharapnya itu settingan. Jadi aku nggak perlu sakit, nggak perlu sedih, nggak bisa gendong anak gitu loh, nggak perlu sakit pinggang. Aku bukan saraf kejepit, bukan, tapi aku lumbal aku tulang belakang bagian bawah itu lumbal namanya, coba googling aja. Itu lumbalku kena, disknya keluar gitu. Jadi kalau dibilang oh Lady nggak kenapa-napa, memang puji Tuhan ya, luar biasa Tuhan, muka aku nggak ada, padahal ada parfum yang aku pegang itu yang bisa mungkin kita melukai semua ya. Teman-teman juga bisa lihat lah itu kondisi mobilnya seperti apa. Tapi kalau dibilang aku nggak apa-apa, enggak, karena hasil CT scan-nya ada, hasil MRI-nya ada, dokter Juliando yang pegang aku diminta keluarga Jati Asih ada. Sekarang aku perawatan di Siloam Bekasi Timur, itu masih perawatan sama dokter nyerinya, sama fisioterapinya. Jadi aku masih melakukan rangkaian perawatan. Aku harus ke seminggu sekali aku ke dokter nyeri untuk pain klinik sampai hilang nyerinya, bener-bener hilang. Baru aku lanjut fisioterapi lagi untuk benerin postur tubuh aku. Aku harus pakai korset dan itu gak gampang. Itu dengan rutinitas yang harus aku lakuin. Aku pun berharapnya settingan gitu. Jadi kadang kalau dibilang settingan hanya untuk misalnya malu, atau aku nggak malu, maksudnya ya ini perjalanan hidup yang harus aku lalui. Kalau dibilang malu ya rujuk, kenapa aku harus malu gitu loh. Aku nggak mencuri, aku nggak mengambil sesuatu yang bukan punya aku nggak ambil ke orang lain, jadi aku nggak malu. Tapi kalau dibilang aku sakitnya settingan, aku berdoanya ya itu semoga bener ya, karena aku temen-temen aja lihat aku masih pakai kursi roda kalau jauh. Aku ke mall kemarin, akhirnya aku ke mall, muter mall sekali, aku nangis. Kenapa? Sebenarnya itu dari main atrium ke lobby itu kan nggak jauh, tapi itu jauh buat aku nangis. Kenapa? Ya ampun Tuhan, lama banget, jauh banget sampai situ gitu loh. Jadi itu kan makan waktu kan, itu yang bikin gregetan tuh. Aduh ya udah sih, tapi makanya ya udah biarin aja deh. Semoga jadi doa supaya aku tuh bener-bener pulih lagi, nggak kenapa-napa, sehat lagi.
puji Tuhan sih dibilang yang terlalu masuk itu juga enggak. Kalau marah ya pasti pertama, apalagi kakakku laki-laki, adikku laki-laki gitu ya. Dan pasti kan banyak ada om gitu ya. Biasanya yang dimarahkan pasti pihak cowok. Ya ada lah pertamanya marah gitu, tapi kan balik lagi ini kan rumah tangga gitu, urusan dewasa, Pak udah dewasa gitu. Jadi dan ya apa ya, dianggap ya perjalanan hidup aja gitu. Dan mereka sangat menghargai juga sih keputusan aku ya, karena kalau di keluargaku sih puji Tuhan apapun pokoknya yang bikin aku happy mereka mendukung sih gitu. Dan mereka kan tahu perjalanannya juga. Iya, kalaupun mereka marah kan itu kan wajar sebenarnya, karena kan mereka marah karena mereka sayang sama Lady. Ya wajar mereka marah, tapi kan ya dewasanya mereka juga, mereka sadar ya udah ini rumah tangga kita, mereka juga ya udah apapun keputusannya yang pasti yang terbaik buat kita berdua. Mereka nggak ada yang ikut campur. Kalau keluarga besar sih puji Tuhan itu keluarga kan mostly orang gereja kan gitu. Jadi ya mendoakannya sesuai dengan ya mereka sesuai dengan harapan mereka gitu untuk nggak bisa kayak gitu. Iya, keluarga aku juga sama keluarga Lady kan juga nggak pernah ada masalah. Kita sama-sama, mereka sama-sama berdoa sih, berdoa sama-sama. Orang gereja juga, mereka berdoa ya yang terbaik buat kita aja. Nggak meyakinkan apa-apa sih, karena mereka mamaku khususnya tahu gitu perjalanan spiritual yang aku alami. Jadi aku lebih kayak ya udah jujur aja, ya udah mamaku cuman udah mama percaya sama Lady gitu, percaya sama Lady kedepannya ya mendoakan yang terbaik gitu. Karena mamaku sejujurnya mamaku lagi sakit, jadi aku nggak mau terlalu membebani mamaku dengan masalah ini iya. gitu. Dan kalau bisa jangan sampai ada pikiran-pikiran yang ganggu kesehatannya juga. Kita juga maksudnya gimana ya, kita kan juga udah besar, udah dewasa, kita selesain. Ya semoga juga mama juga di sana kan lagi berjuang juga sama sakitnya. Jangan sampai juga masalah ini jadi tambah-tambah pikiran dia, nanti tambah sakit, kita juga nggak mau. Hari ini mamaku kemo. Iya. Hari ini mamaku kemo. Jadi kemarin itu mamaku persiapan kemo kan. Jadi ya aku kasih taunya yang happy aja, dan mereka kan juga lihat ya dari Instagram gitu kesehariannya gimana, Randy, gimana anak-anak kan, anak-anak juga video call kan sama mamaku. Ya ngelihat lebih happy, semoga itu bisa buat dia jadi lebih sehat, jadi lebih happy juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.